Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pagi nyalam, pagi nyalam di laut bebuih. Kalau mendengar bapak ibu menjawab salam, nampaknya daan kena bari kuih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak mudah-mudahan Allah jadikan anaknya soleh dan solehah. Yang belum punya anak mudah-mudahan cepat Allah beri anak. Balik dari situ hamil langsung. Yang penting ada lakinya. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan dari sakitnya. Yang belum kawin mudah-mudahan cepat Allah jumpakan dengan jodohnya. Yang udah kawin mudah-mudahan bisa kawin sekali lagi. Dan yang punya utang mudah-mudahan Allah buat lupa orang yang utangnya. Yang amin biar tidak anak bayar. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya sehat? Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia dan akhirat. Yang pertama Bapak Camat Kecamatan Sungai Raya, yang pantunnya segian singkat. Ikan sapat, ikan gabus kata dia. Makin cepat makin bagus. Saya balas pantunnya, ikan gabus makan buaya. Baguslah ya. Kemudian yang kita hormati Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak KUA, kemudian tadi yang nyambut saya datang sore ke situ, Bapak Kepala Desa, namanya Pak Fandi, betul Pak ya? Ini beliau nih. Mudah-mudahan kita doakan Pak Kades kita panjang umur, sampai kira-kira seminggu nak kiamat lah. Panjang gila tapi ya. Kelak nyusahi orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan semuanya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan ibu-ibu nih tidak terlalu jelas mukanya. Saya agak kesusahan membedakan mana nak dare mana nak uan. Kalau saya lihat dari atas nampaknya nak uan semuanya. Walaupun tidak saya sebutkan, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya agak rasa aneh ceramah malam hari itu. Melihat yang hadir ibu-ibu dibandingkan bapak-bapak. Ini ibu-ibu ini 3 kali lipat dibandingkan bapak. Apa ini namanya desa apa ini? Luas. Jangan-jangan di desa Sungai Pangkalan 2 nih 1 bapak 3 ibu. Dihubungi oleh Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Ustadz Junaidi yang ada di Pontianak. Kenapa saya sebut Menteri Perhubungan? Karena beliau yang menghubungi saya. Di WA-nya saya itu tanggal 21 Juni
2022, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Berarti dah 5 bulan yang lalu. Lewat WA. Jadi ngundang saya ceramah tuh gampang, pakai WA aja. Nggak perlu pakai surat, nggak perlu pakai proposal, nggak perlu sampai nak datang ke rumah saya, nggak perlu. Cukup WA aja. Kalau sehat, sampat, insya Allah datang saya. Cuman kalau pakai WA, ibu-ibu mohon maaf bahasanya agak dibaguskan sedikit. Karena ada ibu-ibu WA ke saya ngundang ceramah, Ustadz, bisa ke Ustadz Hatoli minggu depan kami pakai. Memangnya saya cowok apaan? Ada lagi yang WA, Ustadz, gimana cara manggil Pak Ustadz? Oh, kata saya sambut jak 3 kali. Datang tak dijemput, balik tak diantar. Macam hantu jelangkung rasanya. Yang lebih parah, ngundang saya ceramah tuh pakai SMS. Yang bayar ya. Biaya SMS dibebankan pada penerima. Ketik yes jika setuju katanya. Saya tolak lah. Ini panitia tak bermodal. SMS pun kita bayarnya. Apa dia nak ngampul ke Ustaz? Nama lain lupa pula pantunnya. Salah tak jadi aja. Bapak Ibu mungkin dah kenal dengan saya si Menyai. Jadi tak perlulah saya kenalkan karena saya dah terkenal. Perasaan saya aja. Masya Allah, dari mana ibu bapak lalu kenal dengan saya? Rupanya di YouTube. Saya mau lihat judul ceramah apa malam hari itu. Tabligh Akbar bersama Al-Mukarramah Al-Mukarram Al-Ustadz Hatoli SSCMH dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1444H di Masjid Jami Amaliyah Dusun Pangkalan Darat, Desa Sungai Pangkalan 2. Ada PKS, ada DPR RI, remaja masjid, pengurus masjid Jami. Banyaknya kegasaknya sponsornya. Saya sebenarnya mau lihat foto saya aja. Di foto saya sagian putih. Aslinya ya Allah, kata ibu, kecewa saya. Ini nanti kalau ada caleg fotonya macam itu, usah nak pilih. Kenapa? Di balihonya sagian putih, aslinya sagian hitam. Itu penipuan. Balihonya aja nipu apa lagi orangnya. Tapi ini salah tukang cetak aja. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf saya ceramahnya ini duduk. Biasa saya ceramah jak diri. Kenapa Ustadz ceramahnya duduk? Karena kaki saya ini dah kekapaan. Dapat jadwal ceramah 65 masjid. Ini tempat yang ke-21. Masih ada 44 masjid lagi. Yang saya terima 65, yang saya tolak 47. Ini termasuk yang saya terima. Ini kenapa saya jelaskan supaya bapak ibu nanti tidak kecewa. Ngapilah dia teng duduk, ini dah kekapaan kaki. Malam itu saya dah langsung berangkat ke Pontianak, isuk lagi ke Jakarta, isuknya lagi ke Batam, lalu ke Korea sampai ke Hong Kong. Itu pun kalau ada yang undang. Sekarang kita tanda tangan MOU dulu. Tahu ke MOU? MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Tahu artinya? Aku pun tidak tahu. 2 jam. Berapa jam, Bu? Berapa ya? 1 jam? 2, 3. Itu ngundang ke kontrak.
Saya ceramah di mana-mana 1 jam sesuai dengan air yang kena berikan 600 ml 60 menit 1 jam. Cuma karena diberinya 2 botol jadi 2 jam lah nampaknya tuh. Insyaallah saya sampaikan ceramah ini 1 jam. Tapi kalau saya lihat nanti ada orang dua nguap maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah tahu ke belum arti maulid? Maulid yang betul maulid atau maulud? Mulut. Maulid atau maulud yang betul? Kalau maulid saat Nabi dilahirkan, kalau maulud nabinya. Apakah Nabi suah memperingati hari kelahirannya? Ya. Nabi ditanya oleh sahabat, hadis riwayat Muslim, ya Rasulullah, kenapa kau suka puasa hari Senin? Nabi lahir hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Kenapa kau suka puasa hari Senin ya Rasulullah? Ditanya oleh sahabat. Lalu Nabi menjawab, zaka yauma wulitu, karena hari Senin aku dilahirkan. Jadi ternyata Nabi memperingati hari kelahirannya bukan setahun sekali, tapi seminggu sekali setiap hari Senin, dengan cara meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, Ibu suah merayakan ulang tahun. Apa isi perayaannya? Bakar lilin. Ye kerajaan nak benar. Dah tahu nak ditiup, dihidupkan. Nak betul ya? Lalu berdoa di depan api. Berdoa di depan api itu ajaran agama Majusi. Kita umat Islam tak boleh berdoa di depan api. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti tradisi agama orang lain, maka dia masuk ke dalamnya. Jadi gimana? Hari ulang tahun, hidupkan lilin, lalu berdoa depan api. Happy birthday to you. Tuyul ulang tahun. Kalau Nabi Muhammad ulang tahun, beliau meningkatkan ibadah kepada Allah. Makanya ibu, bapak, kalau anaknya ulang tahun, tingkatkan ibadah. Undang anak yatim, undang fakir miskin, ajak dia makan di rumah kita. Payah Pak Ustadz kalau diundang ke rumah. Oke, datangi panti asuhan, bawa makanan ke sinun. Assalamualaikum ketua panti asuhan. Waalaikumsalam. Saya anak saya hari itu ulang tahun, Kak Ye. Saya nak mari anak yatim makan. Ada berapa anak yatim di panti asuhan? Ada 200. Keluarkan. Saya nak marinya makan. Semuanya ke Bu, orang 2 aja. Kebetulan cuma dok bungkus kata dia. Wah, tingkatkan ibadah ketika hari ulang tahun kita. Alhamdulillah. Kenapa Ustaz kita harus cinta dengan Nabi Muhammad? Haram masuk surga. Yang tidak ada cinta dalam hatinya kepada Nabi Muhammad, haram masuk surga. Rasulullah pernah sholat tahajud, sujud lah. Bahkan dalam satu riwayat dikisahkan beliau sampai bangkak kakinya, sujud sambil berlinang air mata. Lamanya dia sujud sampai dicubit oleh istrinya Siti Aisyah. Begitulah kak solat Nabi. Nabi tanya, ya Humairah, kenapa kau cubit saya? Nabi manggil bininya ya Humairah. Humairah itu artinya pipi yang putih kemerah-merahan. Karena Siti Aisyah pipinya putih, kalau kena sinar matahari agak kemerah-merahan. Makanya Nabi manggilnya ya Humairah. Ustaz, kata bapak, bolehkah saya manggil bini saya ya Humairah? Boleh. Tapi dia hitam Pak Ustaz. Nggak Nabi apa? Nyukekan hati bini kan berpahala. Usah nak mantang-mantang bini kulitnya hitam, manggilnya ya Hajar Aswad.
mikrofon bermasalah. Nak melakakkan 10 menit pun kepayahan. Baru nak assalamualaikum warahmatullahi. Bila nak lakak ceramah. Tapi mikrofon yang mahal itu kalau didekatkan ke jantung, kedengaran bunyi jantung. Nah, itu mikrofon yang mahal. Saya suah ceramah di Penyare, di Sambas. Dekatkan ke jantung, kedengaran bunyi jantung. Itu mikrofon yang mahal. Kalau mikrofon itu mahal ke murah? Kita boleh coba ke jantung dulu. Mun kedengaran berarti mahal. Iya, coba kita cek. Dengarkan betul-betul. Saya ingat. Ada kan? Mahal. Kali. Wih, mahalnya Pak. Gimana nyewe? Saya nak nyewe juga tuh nanti. Ya Allah, yes, Pak. Ini bukti kedua bahwa Nabi sangat cinta dengan kita, dengan umatnya. Ini sayang beliau dengan kita, umatnya. Ketika itu Nabi pergi dakwah ke sebuah kota bernama Taif. Apa nama kotanya? Taif. Apa nama kotanya? Taif. 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 Bukan Taif. Taifnya tidak pulang-pulang. Nanti kalau bapak ibu pagi umroh atau haji, mudah-mudahan nanti yang belum umroh haji cepat pagi umroh atau haji. Cak-cak bertapur di kebun anggur. Datang malakul jibal. Malakul malaikat, jibal gunung, malakul jibal malaikat penjaga gunung. Nabi kena lempari berdarah tumiknya, yang marah malaikat. Apa kata malaikat penjaga gunung? Ya Muhammad, kalau sampai darah di tumitmu netes ke tanah, kuratekan kota Taif dengan tanah. Kata malaikat. Apa kata Nabi? La taf'al, la taf'al. Jangan kau lakukan, don't do it. Bahasa Sungai Pangkalan. Jangan kau lakukan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah malaikat. Mereka melempari saya karena mereka dan tahu aku ni Nabi, aku ni Rasulullah. Mereka tu tak tahu. Jangan kau binasakan umatku. Mudah-mudahan nanti adik anak cucu keturunannya yang akan memeluk agama Islam ini. Dan alhamdulillah sekarang kota Taif 100% muslim. Lempar tumiknya. Karena lempar Nabi berdarah tumitnya Bapak Ibu. Datang malaikat, kalau sampai darah di tumitmu netes ke tanah, kuratekan kota Taif dengan tanah. Kata Nabi, jangan. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Malah didoakan oleh Nabi. Tidak marah Nabi. Andai saya lah yang jadi Nabi waktu itu, lain ceritanya. Misalnya saya pergi ceramah ke desa Sungai Pangkalan 2. Dilempari lah orang Sungai Pangkalan. Berdarah tumik saya. Lari saya. Datanglah malaikat penjaga gunung. Ustadz Hatoli, kalau sampai darah di tumikmu netes ke tanah, kuratekan desa Sungai Pangkalan 2 dengan tanah. Kira-kira apa yang saya lakukan? Makin kuontos-ontoskan. Hajar. Pilih lagi nak menangkan. Nah, itu beda Nabi dengan kita. Kalau Nabi ditanya dulu, mau atau enggak? Kalau kita ditanya dia gimana kira-kira jawabannya? Misalkan esok kepala kampung nak mati. Misalnya. Pak Ehpandi esok misalkan nak mati, datanglah. Tidak usah esok, kalau subuh aja lah. Subuh dia datang. Pak Ehpandi, saya disuruh Allah nyabutnya ya Bapak. Mau ke enggak? Kira-kira apa jawabannya? Jawablah. Pasti jawabannya
Tidak. Ngambil kan tidak ada malaikat. Bini kuburuk seorang. Lalu kata malaikat Israel, Muhammad, saya diutus oleh Allah menyabut nyawamu, untuk mencabut nyawamu ya Muhammad. Tapi kata Allah, saya disuruh nanya engkau dulu. Kalau kau mau, saya cabut. Tapi kalau kau tidak mau, nah, saya tunggu nanti sampai kau mau. Lalu apa kata Nabi? Ya Israel, sebelum kau cabut nyawa saya, tolong beritahu saya kabar gembira, yang kalau saya mati saya bisa tenang. Baiklah, dia ngilang, nanya Allah dulu. Lalu datang lagi, apa kata Allah? Muhammad, ada pesan dari Allah. Apa kata Allah? Inni haramtul jannata ala syairil anbiya hatta tadkhula anta. Surga Allah haramkan untuk seluruh nabi, kecuali kalau kau Muhammad udah masuk lebih dulu ke dalamnya. Nah, iyalah, iya untuk saya. Yang nak saya tanyakan umat saya. Tolong beri sabar gembira tentang umat saya di akhirat nanti. Dia datang lagi, Muhammad, ada kabar dari Allah. Wa inni haramtuha ala syairil umanu hatta tadkhula ummatuka. Dan surga Allah haramkan untuk seluruh umat, kecuali kalau umatmu Muhammad udah masuk lebih dulu ke dalamnya. Jadi bu, jangan ngantuk ya. Kita ini umat terakhir, umat Nabi Muhammad, Nabi terakhir, tapi di akhirat nanti akan dihisap paling dulu, lewat jembatan Siratul Mustaqim paling dulu, masuk surga paling dulu, pun kalau masuk neraka juga paling nolok lah. Anak nyaman tolen nak nolok. Tapi lalu misi ulang lagi nasihat. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu pada Yaumul Ba'si, hari kebangkitan, datang Rasulullah memberikan syafaat. Ya ummati analaha, wahai umatku, aku datang untuk kalian. Ta'ali ummati ta'ali. Beliau manggil kita umatnya. Alhamdulillah.